kasih Tuhan, puji Tuhan. House of Grace, how are you guys? Saya berharap saudara-saudaraku dalam keadaan sukacita, masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau sama-sama persatukan hati kita untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, dalam Mazmur dalam Mazmur 42 ayat 8 di sana dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ini bukan suatu kebetulan jika teman-teman baru join hari ini. Saya mau ajak kita sama-sama mengagungkan nama Tuhan, memperkenalkan Yesus dalam hidupmu. Mari sama-sama kita mau masuk dalam doa sebelum kita memulai persekutuan kita. Bapa, kami bersyukur kesempatan ini Tuhan kami diperkenankan untuk kembali Tuhan dalam church online Tuhan. Biarlah setiap kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu, meskipun Tuhan kami bertemu satu dengan yang lain virtually, tapi kuasa Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau setiap hati kami. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini ke gunung tinggi. Ku cari damai, kemanapun ku cari damai tidak ku temukan, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai.
merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mau ajak kita sama-sama masuki hadirat Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Pujian mengatakan, aku rindu saat teduh bersamamu. Karena hanya dengan bersamamu aku bisa melihat. Dan hanya dengan bersamamu aku bisa merasakan hangatnya naunganmu. Dan kita bisa melihat hari depan karena kita ada dalam naungan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dan kau agung dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Yes, Lord. Dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi. Bapa, pegang tanganku. Bapa, yes, Lord. Pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu tinggal di dalam hatimu.
lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus. Shikiara raya rasyadar, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu Tuhan, nyata dalam hidupku. Syakara raya rasyikiara raya raya rasyadar. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegangmu, haleluya Yesus, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kau pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kau pegang tanganku, haleluya Yesus, Kau pegang tanganku Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Kau nyatakan di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Biar hati kami dijamah melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu Bapa. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami semua Bapa. Kami boleh dibarui dengan firman-Mu. Hati pikiran kami boleh dibarui Tuhan dengan pemikiran yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan menghasilkan dua buah roh yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudari sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita mau bawa setiap syafaat kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan kami mau bersyafaat Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami mau bawa Tuhan setiap gereja kami yang ada Tuhan, buat JKI Jire, JKI Host Tuhan, JKI Nawastu Tuhan, JKI Penuai Bapak, dan Host of Grace Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak setiap gereja yang ada Tuhan boleh mengerjakan Bapak pekerjaan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu Bapak lebih-lebih lagi Tuhan. Engkau pakai setiap gereja yang ada Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau bawa jemaat yang ada Tuhan, yang sakit Bapak Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang susah Tuhan Kau bantu Tuhan, Kau hiburkan Bapak.
Dan juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Australia dan Indonesia Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Bapak pemulihan terjadi Tuhan. Setiap COVID yang ada Tuhan, Engkau yang lawat Bapak setiap gereja yang ada setiap bangsa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang ada Tuhan, yang sudah diterima Tuhan oleh setiap orang Tuhan, boleh bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan maksimal Tuhan. Dan pemulihan negara Bapak boleh terjadi Tuhan. Setiap pemimpin yang ada Tuhan, dengan jajarannya yang ada Tuhan, Engkau juga Bapak yang berkati Tuhan. Biar Bapak setiap keputusan yang diambil Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan, dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa Bapak setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami terus berdoa dan di dalam hatinya mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya pada kesempatan kali ini, ibadah JKI Hock Sydney, House of Grace Sydney, di minggu pertama bulan November. Dan pada bulan November ini kita akan masuk pada tema yang baru, yaitu kita akan masuk, tema kita baru ini adalah mengenai iman. Nah saudara, judul khotbah saya pada kali ini adalah iman yang teguh atau persistent fight. Nah sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak sekali lagi kita berdoa bersama-sama biar kita mendapat pimpinan dari Roh Kudus, sehingga apa yang saya sampaikan tuh bukan lagi dari mulut saya, tetapi dapat melalui dari Roh Kudus yang berbicara melalui saya, dan firman itu dapat tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bukan ada sesuatu yang kebetulan, karena kami percaya Tuhan Kau mempunyai maksud dan rencana Tuhan yang besar terhadap kehidupan kami ini. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kau mengurapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu yang disampaikan Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Urapi kami semua dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dari perempuan Syro-Fenisia. Sudah pernah dengar? Nah itu ayatnya itu ada di, kita akan buka ya, saya akan bacakan. Itu kita ambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Oke. Saya akan bacakan Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudara, perikop ini dimulai di ayat 24, di mana Yesus tuh datang ke sebuah kota, lalu masuk ke sebuah rumah yang sebenarnya tuh kedatangan Tuhan Yesus itu tuh secara diam-diam.
Jadi dia itu nggak mau diketahui sama siapapun. Tapi pada saat itu tuh Tuhan Yesus tuh sudah mulai terkenal ya saudara. Jadi sudah cukup populer lah, karena Tuhan Yesus tuh sudah melakukan beberapa mujizat sebelumnya. Jadi namanya tuh sudah mulai didengar dari mulut ke mulut. Orang-orang sudah mulai tahu bahwa wah, ini Tuhan Yesus nih bisa nyembuhin orang sakit, bisa mengadakan berbagai macam mujizat. Makanya namanya tuh mulai populer. Jadi biasa ya kalau orang sudah mulai populer, kemanapun dia pergi, walaupun dia pergi secara rahasia, tapi tetap aja ada yang tahu. Nah pada saat itu Tuhan Yesus tuh datang ke sebuah kota di Tirus ya. Jadi disebutin di sini di Tirus, dan dia tuh masuk ke sebuah rumah, tapi dia tuh diam-diam maksudnya. Tapi ternyata orang-orang tahu, dan termasuk salah satunya tuh seorang perempuan yang kita nggak tahu namanya, tapi disebutkan di Alkitab ini perempuan dari Sirofenisia. Nah, peristiwa ini terjadi di daerah Tyre ya. Bacanya saya juga kurang jelas nih. Sebuah kota di Libanon sih. Jadi saat ini di Libanon, jadi kota Tyre Phoenicia. Nah, jadi ini di Libanon daerahnya, dan bukan di daerah Israel. Dan ini adalah awal pelayanan Tuhan Yesus tuh di daerah luar bangsa Yahudi. Latar belakangnya gini, sudah saya bahas sekilas saja. Jadi Tuhan Yesus tuh sebenarnya dulu tuh datang ke dunia ini tuh firman disebut firman jadi manusia itu. Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya itu adalah, target utamanya itu adalah untuk menyelamatkan pertama tuh bangsa Yahudi dulu sebetulnya, umat perjanjian Tuhan. Tapi karena bangsa Yahudi itu sebagian menolak, nah makanya Tuhan Yesus tuh mulai untuk memberikan anugerah juga tuh ke bangsa-bangsa di selain Yahudi. Nah sampai ke kita ini loh. Nah maka itu sih sejarahnya, itu backgroundnya. Nah kita balik lagi ke perempuan cerita ini. Nah ke cerita ini mengenai perempuan dari Sirofenisia ini. Pada saat saya membaca bagian Alkitab ini, saya langsung jatuh hati dengan karakter perempuan Sirofenisia ini. Bagaimana sih imannya yang teguh membuat dia tuh menerima mujizat kesembuhan untuk anak perempuannya. Jadi dari pembacaan ini nih kita lihat ya, iman perempuan Sirofenisia ini sangat teguh. Walaupun dia itu backgroundnya itu tuh bukannya orang Yahudi gitu. Kenapa sih dia bisa punya iman yang teguh seperti itu gitu. Nah, dalam perikop ini saya menemukan ada 4 poin penting nih yang membuat perempuan dari Sirofenisia ini mempunyai iman yang begitu luar biasa, sehingga dengan imannya yang begitu luar biasa tuh Tuhan Yesus akhirnya memberikan mujizat menyembuhkan anaknya. Oke, apa sih poin itu? Ya, 4 poin penting itu yang saya temukan yaitu yang pertama, yaitu adanya pengetahuan, saudara. Nah, iman dimulai dengan adanya pengetahuan. Ayat 25 itu menyatakan bahwa seorang perempuan yang anak perempuannya sakit mendengar tentang Yesus. Nah, dari percakapan selanjutnya kita dapat melihat nih bahwa perempuan ini sih sudah mendengar, benar saudara? Sudah mendengar tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu loh. Tentang apa yang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus tuh waktu itu kan sudah mulai banyak mengadakan mujizat dan kesembuhan dan mengusir roh jahat. Nah, seorang perempuan yang bukan Yahudi sudah mendengar apa yang dilakukan Yesus di Galilea dan daerah Israel lainnya. Nah, saudara, di sini mendengar adalah awal mula pengetahuan. Jika tidak pernah mendengar dalam konteks ini, dalam konteks saat ini ya saudara, mendengar itu bisa diartikan juga termasuk membaca gitu loh. Bagaimana sih kalau kita nggak pernah mendengar atau membaca firman dalam konteks saat ini? Bagaimana kita mungkin dapat mengetahui gitu loh? Mengetahui apa? Mengetahui mengenai Tuhan Yesus, mengenai firman itu yang jadi manusia, mengenai firman Tuhan. Nah, sedangkan ketika mendapatkan pengetahuan itu, barulah tuh perempuan Sirofenisia itu datang kepada Yesus. Jadi pertama nih, perempuan Sirofenisia mendengar dulu nih, dia tahu dulu mengenai Yesus. Kalau dia nggak tahu, dia nggak mungkin datang kepada Yesus.
Nah, jadi poin pertama itu yang saya dapatkan tuh adanya pengetahuan dulu. Nah, pengetahuan itu dalam konteks saat ini, pengetahuan mengenai apa? Yang bisa menumbuhkan iman kita gitu loh. Itu dalam Roma 10 ayat 17 itu dituliskan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bisa timbul itu karena ada pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita nggak pernah untuk membaca atau merenungkan firman Tuhan, dari mana kita bisa mendengar mengenai firman itu? Kalau kita nggak pernah mendengar, bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak punya pengetahuan mengenai firman itu, bagaimana iman kita bisa tumbuh, saudara? Amin. Jadi poin yang pertama ini adalah sangat penting. Kita tuh harus tahu dulu gitu loh. Bagaimana kita bisa tahu? Yaitu kita harus mendengar atau membaca firman, baru kita akan tahu, dan dengan kita tahu, iman kita akan tumbuh. Amin, saudara. Nah, jadi dengan adanya step pertama ini, itu memungkinkan terjadinya poin yang kedua yang saya temukan. Yang pertama itu tadi kan, pertama adanya pengetahuan. Poin yang kedua yaitu adanya kepercayaan atau iman yang kuat. Nah, jadi kalau kita sudah mendengar, mendengar, kita mengetahui, jadi itu akan memungkinkan iman kita akan tumbuh gitu loh. Di poin yang kedua itu yang kita temukan, perempuan ini mempunyai kepercayaan atau iman yang kuat. Nah, perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa masalah utamanya, yakni anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Saat berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur di hadapan Yesus. Nah, perempuan ini datang bersujud dan memohon kepada Yesus. Nah, kenapa sih ia melakukan sikap ini? Kenapa, saudara, kira-kira? Kenapa ya? Jadi orang yang bukan Yahudi, yang backgroundnya bukan Yahudi itu bisa melakukan ini. Jadi Toto datang pada Yesus, langsung tersungkur dan bersujud. Jadi dia tuh percaya banget sama Tuhan, percaya banget nih, imannya tuh udah benar-benar yakin sama Tuhan. Nah, karena saya yakin, karena ia sangat percaya Yesus mampu menyembuhkan anak perempuannya. Dia melakukan itu karena dia tuh begitu yakin Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan anak perempuannya. Nah, sebagaimana Yesus sudah memberikan mujizat untuk orang lain seperti yang sudah didengarnya tuh. Jadi dia tuh yakin banget karena dia tuh sudah mendengar. Jadi dia mendengar, dia tahu, iman dia tumbuh, iman dia tuh terbentuk gitu. Karena dia sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah pernah didengarnya itu memang sangat bisa menyembuhkan anaknya. Nah, perempuan ini sangat percaya akan kemampuan Yesus hingga dia sujud dan memohon kepada Yesus. Bahkan pada saat terjadi dialog yang seakan-akan untuk menunjukkan adanya penolakan, perempuan ini tetap gigih meminta kepada Tuhan Yesus tuh untuk menyembuhkan anaknya, karena ia sangat percaya. Sekali lagi, karena ia tuh sangat percaya dan Yesus mampu menyembuhkan anak perempuannya. Jadi sempat terjadi dialog, Tuhan Yesus tuh nggak mau gitu loh, nggak mau. Jadi karena dia bukan dari bangsa Yahudi, Tuhan Yesus tuh sempat nggak mau. Tapi dia dengan gigih tetap tuh meminta sama Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan anaknya, karena dia sangat percaya. Dia sudah iman, karena dia mendengar, dia mengetahui, iman dia tumbuh. Nah, imannya tuh sangat apa ya, sebenarnya ini yang disebut dengan iman yang persisten, iman yang gigih gitu, iman yang nggak kenal menyerah. Nah, saudara, demikian juga saudara dengan kita sekarang ini dengan tantangan hidup yang semakin berat, dengan problem-problem yang kita hadapi. Punyakah kita iman yang gigih seperti perempuan Syrovenesia ini? Jadi Tuhan Yesus tuh pada saat itu ngomongnya pedes tuh, saudara. Bahkan Tuhan Yesus bilang, dia nanti kita bahkan baca saya akan bahas. Tadi kan kita sudah baca, bahkan Tuhan Yesus tuh bilang
bilang dia itu anjing, sama anjing itu kan kasar banget. Nah, gimana kalau kita nih sedang kita tarik nih ke situasi kita sekarang ini. Kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tantangan, terus kita datang sama Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan belum jawab nih. Atau Tuhan berkata no. Gimana saudara? Apakah saudara tetap bisa mempunyai iman yang teguh, tetap berharap sama Tuhan, atau saudara bakal mundur? Atau misalnya ya pada saat itu perempuan itu kalau dibilang anjing kayak gitu, dia bakal udah oke Tuhan, oke Yesus, kamu udah bilang saya anjing, saya pulang aja lah, emang saya anjing. Nah, tapi kan ini imannya tetap nih, karena dia imannya tuh benar-benar iman yang gigih, punya iman yang gigih, iman yang teguh. Tetap dia memohon kesembuhan anaknya. Jadi yang poin nomor 2 ini, dia mempunyai iman yang kuat. Tadi yang pertama itu adanya pengetahuan ya, yang pertama. Yang kedua ini, poin yang kedua, adanya iman yang kuat. Nah, sekarang poin yang 3 saudara, yang saya temukan itu dalam perikop ini, itu adanya kerendahan hati. Nah, dalam ayat 27 ada dialog yang menguji iman dari perempuan ini. Yesus mengatakan bahwa anak-anak harus makan dahulu. Tidak baik mengambil roti dan melemparnya kepada anjing. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ada istilah yang sangat kontras yang digunakan, yakni anak dan anjing. Kontras banget ya saudara. Jadi pada saat itu tuh Tuhan Yesus menggambarkan tuh kalau orang-orang Yahudi itu digambarkan sama Tuhan Yesus sebagai anak, tapi orang yang di luar dari bangsa Yahudi itu digambarkan sebagai anjing. Jadi dianggapnya tuh orang yang di luar bangsa Yahudi itu pada saat itu tuh sebenarnya nggak pantas tuh untuk menerima anugerah dari Tuhan. Karena memang yang seperti saya bilang tadi di awal, tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini tuh sebenarnya tuh pertamanya tuh karena untuk menyelamatkan yaitu bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi itu kan bangsa perjanjian gitu. Tapi karena mereka menolak, nah makanya anugerahnya tuh jadi dikasih untuk semua, dikasih tuh untuk semua bangsa, termasuk sampai kita ini kita nih kebagian anugerahnya Tuhan nih, puji Tuhan ya, anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, balik lagi saudara, dialog ini menunjukkan tentang prioritas dan jelas perempuan ini sangat mengerti. Jadi si perempuan ini juga ngerti gitu loh tentang ungkapan ini. Jadi perempuan ini bukannya nggak ngerti, jadi dia tahu posisinya dia tuh siapa gitu. Dia tuh bukan bangsa Yahudi gitu. Namun dia tuh nggak ini ya. Namun hal yang luar biasa, perempuan itu tetap melanjutkan permohonannya. Dia nggak protes, dia nggak sakit hati atau malah sama Yesus. Coba saudara, kalau kita saat ini, kita nggak usah lah ya muluk-muluk datang sama Tuhan berdoa. Kita datanglah, kita lagi ada masalah, terus kita datanglah ke kakak rohani kita, datanglah misalnya ke pendeta kita, gembala kita. Terus pada saat itu yang mungkin ya kakak rohani kita atau pendeta kita ngomongnya kurang enak gitu. Nah, pada saat itu bisa gak tuh saudara masih tetap punya kerendahan hati, nggak kesinggung, nggak marah, nggak protes, tapi tetap merendah hati, walaupun saudara dibilangnya ya ngomongnya mungkin dikata-katain lah, atau misalnya bukan dikata-katain lah ya, jadi misalnya mungkin pendeta saudara ngomongnya lagi nggak kurang enak gitu kan, terus jelek di sini, jelek. Kesinggung nggak tuh saudara? Terus malah jadi marah. Kalau saudara masih kesinggung, masih menjadi marah, ngambek, berarti saudara belum punya kerendahan hati seperti perempuan Syrovenesia ini. Karena dia tuh nggak marah atau protes gitu loh sama Yesus. Nah, dia tuh menunjukkan sebuah kerendahan hati sebagai seorang yang emang memohon kepada Yesus. Jadi ya memohon gitu loh. Orang kalau mau memohon itu memohon ya, bukannya memohon tuh kan memohon, bukannya merampok gitu loh, bukannya maksa gitu loh. Jadi ya sadar gitu loh, posisinya tuh siapa, sama seperti kita saat ini. Posisi kita ini siapa di hadapan Tuhan? Sebenarnya kita ini bukan apa-apa.
Jadi kalau kita lagi ada dalam masalah, lagi ada dalam tantangan, itulah punyailah sikap yang sikap rendahan hati. Jangan sombong, udah memohon tapi iyalah masih di atas gitu loh. Jadi dikit-dikit ya udahlah, nggak mau, udahlah pulang aja. Tuhan bilang dari atas, siapa lu gitu loh, siapa yang perlu. Nah sekarang kadang-kadang kita nggak sadar kita seperti itu, maunya enaknya aja, datang sama Tuhan, datang ke gereja bawa pergumulan, maunya langsung dijawab, kalau nggak dijawab ngambek. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Amin saudara, kita ini adalah semua orang-orang yang rendah hati, amin. Nah balik lagi ke sini, mungkin nggak banyak di antara kita yang akan kuat dan tetap rendah hati saat berada dalam posisi seperti si perempuan Syrovenesia ini. Tetapi iman itu memerlukan kerendahan hati, saudara. Karena itu semata-mata tentang kemurahan hati Allah, bukan karena kemampuan atau kekuatan kita. Karena itu, jadi kalau kita memohon, kita punya iman. Iman itu memerlukan kerendahan hati, karena itu semata-mata tuh, ya itu tergantung Tuhan gitu loh, tergantung kemurahan hati Tuhan. Gitu. Jadi kita nggak bisa maksa gitu. Dalam Mazmur 37 ayat 11 dituliskan, tetapi orang-orang yang rendah hati, Mazmur ini menuliskan di sini ya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi rendah hati, saudara. Amin. Tuhan itu sangat suka dengan orang yang rendah hati. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat. Nah, adanya hikmat. Jadi perempuan Syrovenesia ini mempunyai hikmat, saudara. Dia tuh berhikmat. Nah, dalam ayat 28, dengan hikmat perempuan itu, jadi dituliskan dalam ayat 28 ya, saudara. Dengan hikmat perempuan itu tidak menyangkal atau mendebat pernyataan Yesus. Justru sebaliknya. Jadi di ayat 28 itu, perempuan itu tuh setelah dibilangin sama Tuhan Yesus tuh, setelah Yesus bilang dia itu anjing, disamain nama anjing, dia tuh nggak nyangkal, dia tuh nggak berdebat, dia tuh menerima gitu loh. Justru dia tuh ya menerima, dan justru sebaliknya dia mengikuti itu. Jadi dan membenarkan kalimat Yesus dengan memberi penekanan bahwa anjing itu juga bisa makan dari remah-remah yang jatuh. Bayangin saudara, betapa luar biasanya nih. Jadi kalau kita balik lagi nih dengan kondisi kita saat ini, kita udah dibilang seperti itu, udah dihina-hina. Bisa gak kita nih, misalnya kita lagi berhadapan sama orang nih, kita lagi berdebat atau kita lagi berargumen lah, bisa gak sih kita ini punya apa sih kata-kata yang wise gitu, yang bisa bikin tuh orang itu istilahnya jadi kita nggak frontal untuk menyerang, mengcounter gitu, tapi dengan kata-kata kita itu orang itu jadi terbuka matanya. Oh, wah luar biasa nih orang. Jadi yang tadinya orang itu mau menyerang kita, nggak setuju sama kita, dia bisa jadi respect sama kita. Nah, anak dan anjing itu bisa makan bersama-sama dalam posisi yang berbeda. Nah, ini adalah hikmat yang luar biasa, saudara. Sehingga kalau roti itu melambangkan berkat dan kehidupan dari Allah melalui Yesus, yang disebut dengan anak, dan juga anjing dapat menikmatinya bersama-sama. Remah-remah roti yang ditolak dan dibuang oleh sebagian bangsa Israel itu bisa dimakan pada saat yang bersamaan. Jadi ya itulah, sebenarnya tuh remah-remah dan roti ini berbicara berkat dari Tuhan Yesus. Jadi karena bangsa Israel itu menolak dan ada sebagian menolak, jadi istilahnya tuh remah-remah itu ada yang jatuh kan ke bawah. Nah itu karena udah jatuh ke bawah, udah ditolak, ya boleh lah dimakan sama anjing, bener kan? Maksudnya situ saudara. Nah, jawaban perempuan non-Yahudi ini diapresiasi oleh Yesus. Karena kata-katamu, pergilah karena setan sudah keluar dari anakmu. Nah, Tuhan Yesus bilang, itu loh, diapresiasi loh, karena kata-katamu itu, gitu loh. Karena kata-kata yang penuh dengan hikmat itu. Pergilah karena setan sudah keluar dari anakmu.
Akhirnya mujizat pun terjadi, saudara. Yesus tuh melakukan mujizat di saat itu juga. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakku sudah sembuhkan, ya mujizat langsung terjadi saat itu juga. Perempuan itu diminta untuk pergi menjumpai anaknya karena setan yang mengganggu anaknya selama ini telah pergi. Dan perempuan itu pun menyaksikan anaknya yang sudah bebas dari gunggungan roh jahat. Nah, melalui dialog yang dalam, Yesus tuh mendorong perempuan ini untuk tidak hanya percaya dalam pengetahuannya, tetapi benar-benar memiliki iman yang sangat teguh. Jadi dalam dialog ini Tuhan Yesus tuh mau mengajarkan perempuan ini bukan hanya dia tuh cuma asal percaya aja, tapi perempuan ini harus memiliki suatu iman yang teguh. Nah, apa yang dialami perempuan Sirofenes ini akan menjadi pencerahan untuk kita dalam menghadapi berbagai macam pergumulan pada masa-masa sukar ini, saudara. Sama. Jadi kita nih Tuhan Yesus tuh mau kita ini tuh bukan hanya sekedar percaya, tapi itu kita tuh harus mempunyai iman yang teguh nih, iman yang gigih seperti yang dimiliki oleh perempuan Sirofenesia ini. Nah, kita tetap setia untuk mencari pengetahuan akan firman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tetap minta dalam doa dengan kerendahan hati, dan tetap percaya dengan teguh bahwa Tuhan pasti akan menolong kita meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Kita percaya Tuhan yang menolong perempuan Sirofenesia ini juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Amin, saudara. Nah, sebagai penutup, ada satu ayat nih yang akan saya sampaikan juga, akan saya bacakan dalam Mazmur 138 ayat 7. Jadi pemazmur ini menuliskan dalam Mazmur 138 ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Kita lihat dalam ayat ini, saudara. Ini adalah suatu ayat yang menggambarkan adanya kepercayaan yang begitu besar terhadap Tuhan kita. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya suatu iman yang luar biasa, yang benar-benar tuh yang sudah istilahnya udah trust banget sama Tuhan, yakin Tuhan tuh pasti akan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Jadi pemazmur ini sangat percaya. Jadi dikala dimana dia tuh dalam kesesakan, dia sangat yakin bahwa Tuhan itu pasti akan mempertahankan, akan melindungi hidupnya. Inilah suatu kepercayaan yang sangat luar biasa, iman yang sangat luar biasa pada Tuhan. Mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ini adalah suatu trust pada Tuhan. Bukannya apa ya? Jadi kalau trust itu tuh percayanya tuh udah benar-benar I trust you. Jadi itu udah benar-benar percaya. Jadi ini ayat ini menggambarkan suatu kepercayaan, suatu iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Nah, sebagai ilustrasi, sebagai penutup, saya akan kasih ilustrasi. Saudara pernah nonton film Lion King? Ingat gak Lion King? Yang ada ya itu tuh yang apa? Film singa itu loh. Jadi singkat cerita, mungkin kalau bisa akan ditampilkan di sini sebentar, kalau bisa akan tampilkan cuplikan depannya. Jadi ceritanya gini, jadi ada anak singa tuh yang masih kecil, dia tuh bermain-main sama temennya. Nah, sampai dia bermain-main ke luar batas yang sudah ditetapkan sama bapaknya singa itu, singa yang apa, rajanya singanya itu, rajanya tuh. Jadi anaknya kan masih kecil, nah lupa sampai dia keluar dari daerah itu dan dia masuk ke tempat yang banyak serigalanya. Nah, di saat itu tuh nggak sadar ternyata singa kecil itu sama temennya udah dikepung sama serigala. Tapi di saat genting seperti itu, nah dia tuh mulai ini, begitu dia udah mau diserang sama serigala itu, dia tuh tetap dia ingat dia punya
istilahnya dia ingat nih apa yang diajarkan sama bapaknya, dan dia juga ingat dia tuh mesti panggil papanya itu untuk menyelamatkan dia. Walaupun gimana ya, dalam hati dia dalam hati dia panggil papanya. Sampai suatu saat, di saat yang sudah benar-benar terjepit, si singa kecil itu tuh mulai beraksi seperti papanya itu. Jadi dia mulai mengaumkan, membuka mulutnya mengaum seperti singa gitu. Tapi dia juga kaget pada saat dia buka mulutnya itu mengaum, wah ternyata suara yang keluar itu gede banget. Jadi seperti suara singa yang sudah besar itu. Ternyata ya itu bukan suara dia, dan waktu dia mengaum itu ternyata serigala itu, karena muncul suara yang gede itu, serigala itu pada kabur semua ketakutan. Nah dia pikir itu suara dia, tapi ternyata itu suara bapaknya dia, karena ternyata bapaknya sudah muncul di belakangnya gitu. Jadi pada saat dia mulai membuka mulutnya, si singa kecil itu membuka mulutnya, wah ternyata di belakangnya sudah ada bapaknya, situ juga ikut mengaum. Wah, nah gambarannya gini saudara, singa kecil itu tetap yakin, dia tetap punya iman tetap punya keyakinan bapaknya itu pasti datang nyelamatin dia. Dan ternyata betul, di saat yang paling terakhir itu, yang saat genting itu, karena dia tuh nggak habis iman, dia tuh nggak ketakutan gitu loh. Dia tetap si singa kecil ini tetap berjuang dan tetap melakukan segala upaya, dan dia punya pengharapan papanya itu pasti datang nolong dia. Nah bener, ternyata bapaknya datang di belakang dia. Nah jadilah kita nih seperti si singa kecil ini nih, yang dalam film Lion King, yang tetap punya iman, punya pengharapan yang teguh, punya kepercayaan yang teguh tuh bahwa papanya itu pasti akan tolong. Nah saudara, Bapak kita ini, Bapak di surga itu Bapak yang lebih daripada segala Bapak yang lebih daripada bapaknya singa itu gitu loh. Seharusnya iman kita ini nih sama Tuhan kita ini, sama Bapak kita ini, itu harusnya tuh iman kita ini harus lebih lagi kita punyanya. Karena kita tahu Bapak kita ini ya lebih dari segala-galanya. Amin saudara. Maka dari itu, 4 hal saudara, saya ulangi lagi, kita harus gimana sih biar kita tuh benar-benar punya iman yang teguh, yang bisa membuat iman kita itu, yang bisa membuat kita mempunyai iman yang teguh. Pertama, kita harus mempunyai pengetahuan mengenai apa? Pengetahuan mengenai firman. Kalau pengetahuan saudara mengenai mobil, mengenai motor, mengenai lain-lain, ya itu imannya pada itulah, pada mobil, pada motor. Tapi ya pengetahuan yang kita mesti asah itu, yaitu pengetahuan mengenai firman, karena iman itu datang itu dari pendengaran atau pengetahuan dari firman. Amin. Dan poin yang kedua, harus punya iman yang kuat. Amin saudara. Poin yang ketiga, adanya kerendahan hati. Dan poin yang keempat, adanya hikmat. Amin saudara. Jadi firman Tuhan sampai di sini, dan saya berharap dapat memberkati saudara, dapat menjadi berkat buat saudara. Mari kita akan akhir firman dan kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu akan tetap berkata-kata dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap benih firman-Mu yang jatuh Tuhan, yang masuk dalam hati kami itu dapat bertumbuh dan berbuah, dan dapat Roh Kudus akan menyempurnakan setiap pengertian yang ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan, firman-Mu itu dapat berbuah-buah dengan lebat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, pakai setiap kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, agar Tuhan semua orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di setiap minggu pertama, di awal bulan, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus.
Mari saya ajak saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus ini. Saya berikan saudara waktu untuk mempersiapkannya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pengorbanan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, yang begitu berharga Tuhan, darah-Mu begitu berharga bagi kami Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, melalui momen ini Tuhan, kami kembali mengingat Tuhan pengorbanan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan tetap sama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sekarang tibalah kami untuk kami kembali Tuhan tempat kami masing-masing Tuhan, kembali Tuhan kepada pekerjaan kami, kembali pada keluarga kami, dan kembali pada untuk setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan penyertaan-Mu selalu sempurna menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Biar ada berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Whenever I seek your face, I can see your gentle smile. Your kindness make me fall in love again. Your grace and love overflow in me. I'm loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you, Jesus. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope, you give me life. You make me strong, you make me whole. You have redeemed me, you give me hope. You give me life, I will sing a love song for you. Your grace and love overflow in me, and loving you deeper and closer. I want to sing a love song to you,